Mahardika itu kan sudah hampir 10 tahun ya, Iya. kami, bersentuhan dengan teman-teman buruh perempuan dan hampir setiap ketemu tuh selalu mendengar cerita gitu, semacam tadi dicolek, Iya. terus kemudian bagaimana mekanik memperlakukan teman-teman gitu ya Mmm. ketika mesin rusak. Nah itu yang kemudian mendorong kami untuk melakukan, penelitian yang sangat spesifik Mhm. memang, yaitu tentang, pelecehan seksual. Selamat datang di podcast Data Academy. Podcast ini merupakan kerjasama antara Trade Union Rights Center atau TURC dengan FNV Mondial dan Wage Indicator di Belanda serta gajimu.com. Podcast ini merupakan upaya kami agar pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 yang sebelumnya telah disahkan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019 tentang penghapusan praktik kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Di depan saya saat ini sudah ada Mbak Vivi Widiawati. Selamat siang Mbak Vivi, terima kasih sudah Selamat siang. datang, dan bersedia ngobrol ya di podcast Data Academy. Mbak Vivi Widiawati ini adalah, dari Perempuan Mahardika. Mungkin nanti Mbak Vivi bisa menjelaskan gitu ya, Perempuan Mahardika itu sebetulnya apa, kegiatannya bagaimana, dan apa saja kegiatan Mbak Vivi di Perempuan Mahardika. Silahkan Mbak Vivi. Iya, terima kasih, Kiki, dan teman-teman TURC yang sudah, mengangkat isu ini gitu ya, karena memang isu ini penting banget. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Vivi Widiawati, saya dari organisasi perempuan, namanya Perempuan Mahardika, itu didirikan tahun 2002 dan salah satu yang menjadi fokus pekerjaan kami itu adalah, memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak buruh perempuan, termasuk, di dalamnya, kekerasan dan, pelecehan seksual. Itu juga yang kemudian mendasari, banyak pekerjaan kami itu, berfokus ke perlindungan dan pemenuhan hak buruh perempuan, mulai dari training, terus kemudian penelitian, terus, workshop, juga termasuk advokasi kebijakan. Perempuan Mahardika ini udah cukup lama ya Mbak Vivi ya? Iya. Saya kenal Perempuan Mahardika dari kuliah Oh sampai gitu? sekarang ya, sampai sekarang saya Terkejut. kerja. Karena, dulu kan ada penghapusan kekerasan seksual di kampus Oh tuh ya, yang campaign itu, heeh heeh. jadi, sudah cukup mengenal mungkin teman-teman, apa namanya, ada yang baru tahu, ada juga yang, "Oh ya Perempuan Mahardika," gitu ya, bergerak di, isu-isu tentang perempuan. Nah, apa namanya, di tahun 2018 itu kalau nggak salah kan Perempuan Mahardika pernah penelitian soal pelecehan ya Iya di pabrik garmen ya iya. kalau nggak salah. Nah mungkin Mbak, Vivi bisa bercerita bagaimana hasil penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, tentang apa namanya, diskriminasi atau pelecehan dan kekerasan, di dunia kerja yang sudah dilakukan oleh Perempuan Mahardika. Iya, jadi dari, tahun 2017 sampai dengan hari ini, sebetulnya Perempuan Mahardika itu sudah menyelesaikan 3 penelitian. Mmm. Sekarang sedang berjalan satu penelitian gitu. Ya. Ini juga, sangat erat kaitannya dengan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia, kerja Ya. gitu ya. Dan memang, penelitian ini itu, didasarkan, dari sharing, atau cerita-cerita buruh perempuan gitu. Mmm. Mahardika itu kan sudah hampir 10 tahun ya, Ya. kami, bersentuhan dengan teman-teman buruh perempuan dan hampir setiap ketemu tuh selalu mendengar cerita gitu. Semacam tadi dicolek, Iya. terus kemudian bagaimana mekanik memperlakukan teman-teman gitu ya Mmm. ketika mesin rusak. Nah itu yang kemudian mendorong kami untuk melakukan, penelitian yang sangat spesifik Mmm. memang, yaitu tentang, pelecehan seksual, yang tadi disebutkan oleh Kiki itu, pelecehan seksual dan, pelanggaran maternitas, Mhm. di garmen, Iya. di industri garmen dan di KBN Cakung. Iya. Waktu itu tuh pabrik di Cakung masih banyak Iya, ya, jadi masih kita masih mhm, bisa melakukan banyak iya wawancara betul. gitu. Kita wawancara 773, Iya. responden. Nah dari penelitian tersebut sebetulnya, saya mau menyampaikan bahwa isu kekerasan dan pelecehan seksual itu nggak bisa dilihat parsial gitu. Dia harus dilihat utuh, sebagai bagian dari sistem kerja. Kenapa dia langgeng, kenapa dia ada Iya. gitu ya, ada, langgeng, dan sampai sekarang hari ini tuh,
itu kejadiannya berulang dan dialami oleh, buruh, perempuan khususnya gitu ya, walaupun buruh laki-laki juga ada yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Jadi itu, penelitian itu tuh sebetulnya memberikan fakta bahwa bagaimana sistem kerja di sebuah, pabrik gitu ya, itu turut serta, berkontribusi terhadap, terjadinya, kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh, teman-teman, buruh garmen, Iya, utamanya di iya, bagian produksi. iya. Bentuk-bentuknya macam-macam tadi yang, sudah disebutkan oleh Kiki gitu ya, mulai dari, kekerasan verbal gitu ya, direndahkan, dimaki gitu ya, dimarahin, kekerasan fisik juga kita temukan gitu ya, mulai dari dicolek, diintip, diraba, sampai ada usaha perkosaan waktu itu. Mmm, Ada satu kasus gitu ya, mmm, yang dilakukan, sesama rekan kerja gitu ya, pada waktu kerja. Jadi termasuk juga penelitian yang kedua tuh, itu tentang KDRT, mmm, kekerasan dalam rumah tangga pada buruh perempuan di garmen juga. Karena kan konvensi ILO, juga menyebutkan ya iya, bahwa, konvensi itu mengakui tuh bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu berdampak, mmm, pada buruh perempuan. betul. Nah penelitian kami ini, ketika kami wawancara, narasumber dan narasumbernya itu adalah semua korban. Jadi kami wawancara, sekitar 15 gitu ya, 15 apa 30 aku agak lupa gitu. Itu semua narasumber yang, pernah menjadi korban Korban KDRT KDRT. dan masih hidup dalam KDRT. Mmm, Nah penelitian itu juga menunjukkan fakta bahwa, bagaimana, perempuan korban, KDRT ini, itu nggak ada perlindungannya di tempat kerja gitu ya. Karena selama ini perusahaan melihatnya terpisah, KDRT itu nggak ada hubungannya dengan, dengan tempat iya, kerja. Kenyataannya dalam penelitian ini jelas banget, itu ada hubungannya dan itu sangat berpengaruh, terhadap, buruh, perempuan khususnya yang korban, KDRT. Terus yang ketiga itu penelitian tentang, sama masih buruh juga, iya, terkait dengan, diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh, buruh dengan keragaman gender dan seksualitas. mmm, Jadi bagaimana bullying, kalau di garmen tuh ya, banyak sekali, teman-teman yang jadi ini erat kaitannya dengan ekspresi gender gitu ya. Ekspresi gender itu kan beragam ya, kita bisa feminin, kita bisa tomboy gitu ya. Nah, diskriminasi dan kekerasan ini juga dialami oleh teman-teman yang ekspresinya, itu maskulin gitu ya, mmm. atau Perempuan tapi maskulin gitu? maskulin, atau tomboy Iya, gitu ya. iya, Nah, ini juga Mahardika mengkoleksi, bentuk-bentuk, kekerasan dan pelecehan yang mereka alami. mmm, Karena dalam konvensi itu kan, ini juga sebenarnya memperkuat advokasi konvensi ya. iya, Karena selain kekerasan dan pelecehan, KDRT dia juga menyebut kekerasan berbasis gender. Nah, mmm, termasuk di dalamnya keragaman gender mmm, tadi. Bagaimana, seseorang itu bisa didiskriminasi, bisa mendapatkan kekerasan mmm, karena ekspresi, gender mereka gitu. Itu mmm, dan hampir setiap hari tuh Ki, mhm, mhm, eee, baik itu dari rekan kerja ataupun dari, atasan gitu ya, bahkan salah satu yang paling sering disebut itu adalah ketika ingin ke toilet gitu. Nah, itu tuh suatu yang dilematis bagi teman-teman. mmm, Kalau ke toilet perempuan mereka dilecehkan, ke toilet laki-laki mereka dilecehkan. mmm, mhm, Dan konsekuensinya luar biasa ya. Jadi mmm, semua, kekerasan dan pelecehan, KDRT tadi, itu semua sangat berdampak terhadap, buruh, mmm, perempuan. iya, Itulah iya, kenapa, eee, konvensi ini kan sangat berfokus pada, hak asasi manusia ya. Jadi dia sangat fokus pada bagaimana, mengatasi persoalan kekerasan itu, sentralnya itu adalah buruh gitu. iya, Bukan yang lain-lain, tapi, mmm, buruh itu sendiri karena segala macam, pekerjaan yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, psikologi, akibat kerja itu mmm. kategorinya kekerasan dan pelecehan, gitu. Oke, menarik sekali. Di penelitian yang di KBN Cakung itu kan ada ini ya, Mbak, akhirnya muncullah gitu jenis-jenis pelecehan dan kekerasan Betul, dia kan yang dicolek, di iya, apa gitu dan itu membantu, teman-teman serikat untuk lebih aware, sebetulnya apa yang mereka terima, perlakuan yang diterima gitu ya. mhm, Baik dari atasan maupun dari rekan kerja itu termasuk pelecehan atau tidak gitu, itu akhirnya membuka membuka pandangan kita iya, semua gitu ya. Oh iya, dan
merekomendasikan hasil penelitian dari, Perempuan Mardika itu selalu kita lakukan, kepada teman-teman serikat pekerja gitu ya, dan teman-teman pekerja perempuan yang lain. Berkaitan dengan, ratifikasi, konvensi ILO 190 ya. Menurut Mbak Vivi apa dan bagaimana tantangan yang kita hadapi untuk bisa meratifikasi konvensi ILO ini? Ini tantangannya sebetulnya sih kalau dari fakta-fakta gitu ya, sekarang kan sudah banyak penelitian, Iya, hampir semua serikat buruh atau, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan, isu-isu perburuhan itu mengeluarkan penelitian. Datanya banyak sekali, iya, kejadiannya banyak sekali. Seharusnya memang nggak ada alasan untuk tidak segera meratifikasi gitu ya. betul. Tapi kenapa sih sudah 3 tahun gitu ya, pemerintah Indonesia itu belum mau meratifikasi. Jadi memang ini salah satu tantangan terbesar karena, belum ada, keinginan politik gitu ya, dari pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja untuk segera meratifikasi konvensi ILO ini Mmm, gitu. Jadi kami itu, kebetulan Mahardika, yang tergabung di dalam aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, iya, itu sudah 3 tahun juga mengadvokasi, isu ini gitu ya, mendorong pemerintah agar mau meratifikasi. Tapi dengan sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Jadi tantangan terbesarnya sebetulnya ada di pemerintah sendiri. mmm, Bagaimana, pemerintah punya keinginan politik gitu ya, untuk segera, mengatasi persoalan karena ini sangat real banget ya, iya, kekerasan dan, pelecehan. Pemerintah selalu beralasan bahwa kita udah punya undang-undang yang lain gitu iya, kan, apalagi sekarang ketambahan kita udah punya undang-undang TPKS TPKS. untuk apa lagi gitu, padahal sangat berbeda. TPKS tidak bisa menjangkau, kekerasan yang non seksual. Mmm, Kalau kekerasan seksual kita bisa menggunakan TPKS, termasuk di tempat kerja. iya, Tetapi kekerasan yang non seksual, mhm, yang itu juga banyak terjadi di dunia kerja, mhm, itu nggak bisa menggunakan, undang-undang, tindak pidana, kekerasan kekerasan seksual. seksual, gitu. Karena kan kekerasan seksual, lex spesialis gitu ya, khusus gitu. Nah sementara kekerasan di tempat kerja beragam, bentuknya. Mmm, Dan itu nggak bisa. Jadi tantangan terbesarnya itu ada di pemerintah, dalam hal ini Kemenaker. mmm, Dan sampai hari ini kita belum belum bertemu, belum bisa bertemu langsung gitu, dengan pihak pemerintah untuk, berdiskusi, berdialog gitu ya, kenapa ini penting untuk segera diratifikasi. oke. Berarti, undang-undang TPKS ini sebetulnya ya melindungi tetapi tidak dalam skup yang sampai bisa melindungi pekerja gitu ya, Mbak Vivi ya, Mhm, dalam beberapa hal gitu ya? iya. Apa yang, menurut Mbak Vivi, apa yang, ingin Mbak Vivi sampaikan gitu ya, mungkin untuk, teman-teman kerja di luar sana karena kan, Perempuan Mardika sudah melakukan penelitian di KBN Cakung, kemudian mungkin di tempat lainnya gitu ya, bahkan sampai kalau kita sebut KDRT itu kan orang-orang melihat itu ranah privat, padahal kan Iya. itu bukan ranah privat yang harusnya juga kita lindungi gitu ya. Menurut Mbak Vivi apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa mendorong ratifikasi Konvensi ILO 190 ini? Iya, jadi, kalau mau dibilang sebetulnya di kalangan serikat buruh sendiri atau di kalangan masyarakat luas kan, eee, isu tentang konvensi ILO 190 ini kan belum cukup banyak atau belum sampai gitu informasinya. Kenapa sih harus ada perlindungan di tempat kerja kekerasan dan pelecehan gitu ya, Iya, terus apa saja yang diakui dalam dalam konvensi ini. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan saat ini itu adalah bagaimana, menyampaikan, spirit dari, konvensi ini sebanyak-banyaknya kepada, masyarakat. Karena gini, ada juga persepsi masyarakat gitu ya, kalau kita bicara konvensi ILO tuh ya buruh, ya pasti industri gitu iya, ya. betul, betul. Udah pabrik aja gitu, itu urusan pengusaha, itu urusan serikat buruh. Padahal kan enggak, konvensi ini cakupannya luas, makanya dia bilang dunia kerja. Iya, Karena informal, formal, atau dimanapun ada relasi pekerjaan, itu adalah dunia kerja. betul. Terkadang, itu tadi juga perlu dibuka ya bahwa, konvensi ini bukan hanya untuk, sektor informal saja, tapi dia melindungi dimanapun kita bekerja. Jadi sehingga dukungannya bisa banyak kan, Iya, "Oh iya ya ternyata ini tentang kita, ini tentang relasi kerja saya yang, sebagai
kameramen Iya, misalnya, atau sebagai pekerja di sektor, fashion gitu juga sebetulnya masuk dalam, perlindungan konvensi ini gitu. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan sekarang adalah mensosialisasikan spirit dari konvensi ini dan membuka, wacana bahwa, bukan tempat kerja, tapi dunia kerja. iya, Jadi kalau semakin banyak yang mendukung, desakan akan semakin banyak gitu iya, ya, sehingga pemerintah, kalau desakan dari bawahnya banyak, berharap gitu pemerintah mau mendengarkan bahwa, kekerasan dan pelecehan termasuk, kekerasan seksual itu, menjadi momok yang besar bagi, banyak, buruh di Indonesia. betul betul, iya. Apa yang disampaikan, Mbak Vivi ini sangat, betul ya bahwa, mungkin sudah saatnya kita itu apa ya namanya, mereduksi, bahwa peraturan ini tuh bukan di Iya, tempat kerja dalam artian pabrik yang seperti kita tahu gitu ya, tapi dunia kerja yang, lebih luas. Mbak Vivi ada statement terakhir, tidak untuk, apa namanya, upaya yang, kita lakukan ini? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman buruh atau ke pemerintah atau ke siapapun yang bergerak untuk, meratifikasi konvensi ILO 190. iya jadi, menurut saya, isu kekerasan dan pelecehan seksual, eee, isu kekerasan dan pelecehan termasuk, kekerasan berbasis gender, itu adalah, isu sentral. Yang itu tidak bisa dianggap, sepele gitu ya. Iya, Karena tadi aku sampaikan di awal bahwa ini sangat erat kaitannya dengan sistem kerja. Jadi kalau kita berbicara, melawan, kekerasan dan pelecehan, kita tuh juga sebetulnya sedang berusaha untuk menciptakan sistem kerja yang baik gitu. Sistem kerja yang tidak memberi dampak, kekerasan dan pelecehan dan tidak melanggengkan, kekerasan dan pelecehan. Jadi, mari, semuanya gitu ya, kerja kita kan semua pekerja ya, iya, betul. kita adalah pekerja gitu, Kita adalah buruh. heeh, kita adalah buruh di mana kita bekerja mayoritas adalah buruh, mari kita wujudkan dunia kerja yang, bebas dari kekerasan dan pelecehan, karena dengan demikian, kesejahteraan itu akan lebih, bisa dinikmati gitu. Oke, bagus sekali. Kita semua adalah pekerja, kita semua adalah buruh ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang merasa buruh atau pekerja itu cuman pekerja pabrik aja gitu ya, buruh pabrik gitu, tidak. Selama kita, bekerja untuk orang lain ya kita adalah buruh Iya atau pekerja. betul, Jadi memang ini sudah saatnya kita untuk bersama-sama bergerak gitu ya. Tadi, apa namanya, dengan teman-teman yang lain, ini merupakan aksi solidaritas gitu ya, aksi kolektif untuk bisa, mendorong pemerintah meratifikasi konvensi ILO 190 dan rekomendasi 206. Terima kasih Mbak Vivi iya sudah sama-sama hadir di podcast Data Kiki. Academy, memberikan kita pengetahuan, walaupun singkat waktunya tapi, semoga teman-teman juga bisa memahami gitu ya, urgensi dari, ratifikasi konvensi ILO dan rekomendasi 206. Terima kasih, sekian podcast Data Academy, bertemu kembali di podcast Data Academy selanjutnya.